Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan nama anggota saya Muhammad Budiman Ziaul Haq. Saya Luki Andrianto. Saya Abdul Aziz Hidayatullah. Ya, kami di sini akan mempresentasikan studi kasus tentang cyber etik, cybercrime, dan cyber law. Next. Nah, berikut ini daftar isi yang ada pada presentasi kami. Pertama ada latar belakang urgensi 3 tantangan cyber. Yang kedua ada tujuan kajian dan manfaat penulisan. Yang ketiga ada cyber etik, definisi dan prinsip etika cyber. Yang, yang keempat ada cybercrime, jenis dan klasifikasi kejahatan cyber. Yang kelima ada cyber law, kerangka hukum cyber di Indonesia, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Yang keenam ada hubungan keterkaitan 3 komponen, yaitu cyber etik, cybercrime, dan cyber law. Yang ketujuh ada contoh kasus. Yang pertama ada kebocoran data BPJS Kesehatan di tahun 2021. Yang kedelapan ada kasus yang kedua, peretasan data pemerintah oleh Biorka di tahun 2022 sampai 2023. Yang kesembilan ada kasus yang ketiga, yaitu serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI di tahun 2023. Yang ke-10 ada pelajaran komprehensif dari kasus-kasus besar. Yang ke-11 ada solusi dan rekomendasi preventif. Dan yang ke-12 ada kesimpulan. Oke, lanjut. Ya, berikut ini untuk latar belakangnya. Urgensi 3 tantangan cyber. Ya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola data. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul 3 tantangan besar yang saling berkaitan, yaitu cyber etik, cybercrime, dan cyber law. Dunia digital tidak lagi sekedar ruang komunikasi, tetapi telah menjadi arena baru yang rawan pelanggaran moral, kejahatan data, dan perdebatan hukum. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, peretasan oleh Biorka, dan serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius di bidang etika, keamanan, dan regulasi digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga aspek ini bekerja secara bersamaan dalam menjaga keamanan dan keadilan di dunia cyber. Oke, untuk tujuan kajian dan manfaat penulisan, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi di dunia digital, mengidentifikasi bentuk dan karakteristik kejahatan cyber di Indonesia, serta mengkaji peran hukum cyber dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun lembaga pemerintah sebagai bahan refleksi dalam memperkuat kesadaran etika, meningkatkan sistem keamanan digital, serta mempertegas penerapan hukum di ranah cyber agar kejahatan digital dapat diminimalisasi secara berkelanjutan. Oke, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Luki Andrianto. Pada Luki, dipersilakan. Ya, Man. Oke, di sini selanjutnya ada cyber etik, yaitu definisi dan prinsip etika cyber. Cyber etik adalah seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku pengguna teknologi dalam berinteraksi di dunia digital. Etika ini mencakup tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan, serta penghormatan terhadap privasi orang lain. Dalam konteks profesional, cyber etik menjadi landasan moral agar pengguna teknologi tidak melanggar hak asasi, integritas, dan keamanan data. Tanpa penerapan etika cyber, di dunia digital akan menjadi ruang tanpa kontrol moral yang rawan penyalahgunaan informasi, kebohongan publik, dan kejahatan cyber.
Selanjutnya, cybercrime, jenis-jenis dan klasifikasi kejahatan cyber. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer, jaringan, atau media elektronik. Jenis kejahatan cyber sangat beragam seperti peretasan hacking, pencurian data, data theft, serangan ransomware, dan penipuan digital. Kejahatan ini bersifat lintas batas atau borders, anomali serta sulit dideteksi. Kasus Bjorka menjadi contoh bagaimana peretasan dapat mengakses data rahasia negara dan mempublikasikannya ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kedaulatan digital suatu negara. Selanjutnya, halaman 9. Cyber Law, kerangka hukum cyber di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 IT. Cyber law adalah sistem hukum yang mengatur seluruh aktivitas digital, mulai dari transaksi elektronik hingga perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kerangka hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menindak pelaku kejahatan cyber serta menjamin hak masyarakat atas kenyamanan informasi pribadi di era digital. Hubungan keterkaitan tiga komponen yaitu etik, cybercrime, dan law. Cyber etik, cybercrime, dan cyber law merupakan tiga komponen yang saling terhubung dalam membentuk ekosistem digital yang sehat. Cyber etik berfungsi sebagai pengendali moral, sedangkan cybercrime menjadi bentuk pelanggaran nyata terhadap etika dan hukum. Sedangkan cyber law adalah bertugas untuk memberikan perlindungan serta sanksi kepada pelaku pelanggaran. Ketiganya harus berjalan seimbang. Tanpa etika, hukum kehilangan arah. Tanpa hukum, etika tidak memiliki kekuatan. Dan tanpa kesadaran moral, kejahatan digital akan terus berurang. Satu, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi salah satu peristiwa pelanggaran data terbesar di Indonesia. Latar belakang kejadian ini berawal dari lemahnya pengawasan keamanan sistem informasi lembaga publik yang menyimpan data pribadi jutaan peserta. Pada Mei 2021, seorang pengguna forum daring Right Forum dengan nama akun Coach mengeklaim memiliki dan menjual data lebih dari 279 juta penduduk Indonesia, termasuk peserta data BPJS Kesehatan. Kronologi kasus ini dimulai ketika potongan data yang berisi NIK, nama, alamat, dan riwayat kepesertaan dipublikasikan sebagai sampel di forum tersebut. Setelah berita menyebar, pihak Kementerian Kominfo bersama Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN melakukan investigasi digital forensik dan mengkonfirmasi adanya indikasi kebocoran. Meskipun BPJS sempat membantah, hasil investigasi memperkuat bahwa terjadi pelanggaran dalam sistem keamanan data. Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik dan menjadi dorongan kuat untuk mempercepat pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP 2022. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajis. Oke, dilanjutkan dengan studi kasus yang kedua, peretasan data pemerintah oleh Bjorka pada tahun 2022 dengan sampai 2023. Kasus Bjorka muncul pada tahun 2022 dan menjadi salah satu fenomena kejahatan cyber paling mencolok di Indonesia. Latar belakangnya berawal dari serangkaian aksi peretasan yang dilakukan oleh individu otonomi dengan nama Bjorka yang mengaku ingin mengungkap lemahnya keamanan cyber pemerintah Indonesia. Pelaku mempublikasikan data pribadi sejumlah pejabat negara dan instansi publik di situs Bridge Forum serta menyampaikan pesan kritik
kepada pemerintah mengenai transparansi informasi publik. Kronologi kasus dimulai pada Agustus 2022 saat Bjorka membocorkan data registrasi SIM card milik 1,3 miliar pengguna. Tak lama kemudian, ia menggunakan data pribadi pejabat publik termasuk dokumen internal pemerintah. Aksinya berlanjut hingga awal 2023 dan menjadi perhatian dunia internasional. Pemerintah melalui Kominfo, BSSN, dan Polri segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Meski sempat ada penangkapan terhadap tersangka lokal, identitas asli Bjorka tidak pernah terungkap. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pertahanan cyber nasional dan perlu koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi ancaman digital. Yang ketiga, studi kasus ketiga, ada serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2023. Serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 menjadi salah satu insiden serius di sektor perbankan nasional. Latar belakang kejadian ini berawal dari lemahnya sistem pengamanan jaringan dan belum optimalnya proteksi data internal terhadap ancaman eksternal. Kelompok peretas Lockbit 3.0 yang dikenal aktif secara global mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengancam akan membocorkan data nasabah jika permintaan tebusan tidak terpenuhi atau dipenuhi. Kita lanjut ke slide kronologi. Kronologi serangan dimulai pada 8 Mei 2023 ketika layanan perbankan BSI mendadak tidak bisa diakses, termasuk ATM, mobile banking, dan layanan teller, serta dilakukan investigasi. Ditemukan bahwa sistem internal BSI telah disupi malware jenis ransomware yang mengenkripsi data penting perusahaan. BSI bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN untuk memulihkan sistem dan mengamankan data nasabah. Serangan ini mendorong urgensi penerapan cyber law, khususnya UU ITE dan UU PDP, agar bank dan lembaga keuangan lebih disiplin dalam data kekelolaan keamanan data. Selanjutnya, pelajaran komprehensif dari kasus-kasus besar. 3 kasus besar: kebocoran data BPJS 2021, peretasan oleh Bjorka 2022 sampai 2023, dan serangan ransomware pada Bank BSI pada tahun 2023, menggambarkan bahwa ancaman digital di Indonesia bersifat sistemik dan saling berkaitan. Kasus BPJS menunjukkan lemahnya kesadaran etika dalam menjaga data publik. Kasus Bjorka melihatkan betapa rentannya sistem keamanan nasional terhadap serangan cyber, sedangkan kasus BSI menegaskan pentingnya regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi data keuangan masyarakat. Dari ketiganya, dapat disimpulkan bahwa keamanan digital tidak dapat bergantung hanya pada teknologi, tetapi juga harus ditopang oleh etika profesional, tanggung jawab sosial, dan kekuatan hukum. Ketika 3 unsur ini berjalan bersama, kepercayaan publik terhadap sistem digital dapat tumbuh dan resiko kejahatan cyber dapat ditekan secara signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Budiman. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ajis. Berikutnya ada solusi dan rekomendasi preventif. Untuk menghadapi meningkatnya ancaman cyber, diperlukan langkah-langkah preventif yang menyentuh 3 aspek utama, yaitu moral, teknis, dan hukum. Dari sisi etika,
Perlu dibangun budaya kesadaran digital melalui pendidikan dan pelatihan keamanan data di setiap lembaga publik maupun swasta. Dari sisi teknis, organisasi harus menerapkan sistem keamanan berlapis, audit rutin, serta enkripsi data sensitif untuk meminimalkan potensi kebocoran. Sementara dari sisi hukum, penegakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP harus dilakukan secara konsisten dan adil. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar instansi cyber seperti BSSN, Kominfo, dan Polri untuk mempercepat respons terhadap insiden cyber. Dengan langkah yang terintegrasi antara etika, teknologi, dan hukum, keamanan digital nasional dapat terjaga secara berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahwa cyber etik, cybercrime, dan cyber law adalah 3 elemen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekosistem digital. Ekosistem digital yang sehat. Ketiganya membentuk hubungan timbal balik. Etika menjadi pedoman moral, kejahatan cyber menjadi tantangan nyata, dan hukum menjadi alat pengatur serta pelindungan masyarakat digital. Untuk kasus BPJS, BRK dan BSI telah memperlihatkan bahwa pelanggaran etika, lemahnya keamanan, dan ketidaksiapan hukum dapat berdampak luas pada kepercayaan publik dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penguatan kesadaran etika digital, penerapan keamanan teknologi yang baik, serta penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi utama untuk menghadapi tantangan cyber di masa depan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.